Masih sedikit dong perihal kabar terbaru dari Lisa yang minggu ini pihak kuasa hukum akan langsung menyatakan ajukan gugatan secara perdata. Menyikapinya seperti apa sih, Bang? Baik, terkait kasus Lisa dan saudara Ridwan Kamil yang sudah cukup panjang, dan kemudian pihak kuasa hukum Lisa rencananya mereka akan melakukan gugatan ke pengadilan. Menurut saya itu sudah sangat tepat mereka melakukan gugatan, karena hanya itu yang bisa mereka lakukan, gugatan perdata. Kalau untuk laporan polisi tidak mungkin, karena apa? Kalau bicara pidana, sementara Lisa sendiri diduga telah melakukan pelanggaran pidana, yaitu dugaan perzinahan dengan Ridwan Kamil, jika memang itu terbukti ya. Jadi menurut saya itu tindakan upaya hukum yang sudah tepat yang akan dilakukan oleh pihak kuasa hukum dari saudara Lisa. Demikian. Oke, berarti untuk langkah memang perdata ini yang abang lihat apa sih? Artinya kan pidana memang kan takutnya kan bisa yang kena. Kalau perdata ini gimana, Bang? Berarti apa? Memang mengejar hak anak atau gimana sih? Iya. Terkait rencana mereka untuk melakukan gugatan perdata di pengadilan, karena memang bicara soal apa yang disampaikan oleh Lisa bahwa itu anak yang dilahirkannya itu adalah hasil hubungan layaknya suami istri antara dia dan saudara Ridwan Kamil, maka kalau kita merujuk di dalam putusan MK nomor 46 tahun 2010 yang menyatakan bahwa anak yang lahir di luar pernikahan, walaupun tidak menikah, tetapi anak tersebut ada hubungan perdata dengan ayah biologisnya, yaitu saudara Ridwan Kamil. Jika betul-betul ini terbukti ya, kita uji nanti. Jadi jelas, rujukannya jelas. Makanya saya katakan tadi, upaya hukum yang dilakukan oleh pihak kuasa hukum Lisa ini sangat tepat, yaitu gugatan perdata. Karena memang nanti majelis hakim akan memutuskan terkait putusan perdata nanti, gugatan mereka nanti. Dan itu apalagi mereka gugat terkait mengajukan di situ ada poin tes DNA. Maka ketika pihak pengadilan memutuskan itu harus tes DNA dikabulkan, saudara Ridwan Kamil harus melakukan tes DNA bersama anak kecil tersebut. Artinya sel darah mereka dua anak manusia ini, yaitu anak kecil dan saudara Ridwan Kamil, akan diambil, kemudian akan dites, dicocokkan apakah mereka dua cocok atau tidak sel darahnya atau DNA. Kalau cocok, maka anak tersebut adalah anak kandung biologis dari Ridwan Kamil, dan jika itu betul terbukti, maka saudara Ridwan Kamil harus bertanggung jawab terhadap anak tersebut, yaitu seperti yang dibilang putusan MK tadi. Maka dia berhak untuk mendapatkan waris dari saudara Ridwan Kamil. Sekali lagi, jika itu betul-betul terbukti. Demikian. Tapi ada angka persenannya sih, Bang, kalaupun si anak memang bukan anak RK, warisannya mungkin berapa persen, ataupun ya seininya Mbak RK aja atau seperti apa sih, Bang? Terkait masalah waris ya itu nanti kan ada namanya, itu biasanya diatur dalam kompilasi hukum Islam. Tentunya ada bagian-bagiannya, apakah anak itu dapat berapa, kemudian ada kandung berapa, itu diatur nanti secara teknis. Tapi yang jelas intinya, kalaulah anak itu terbukti anak Ridwan Kamil, dia wajib mendapatkan hak waris dari saudara Ridwan Kamil. Jika terbukti, kan begitu. Hak waris dan mungkin uang pembiayaan hidup anak ya, Bang ya? Otomatis tanggung jawab, hak waris dan tanggung jawab untuk masalah kehidupan anak tersebut. Nah, memang ini nanti ketika nanti tes DNA terjadi, kemudian hasilnya betul-betul positif bahwa Ridwan Kamil memiliki anak tersebut, maka pihak kuasa hukum dari Lisa, mereka tentunya harus mengajukan gugatan terkait masalah hak daripada anak tersebut, baik dari kecil sampai jadi besar, termasuk hak warisnya. Kira-kira begitu. Untuk harus Lisa untuk bisa menang ataupun celah untuk bisa
bisa dapat hak waris untuk anak sih. Gimana sih Bang? Artinya kalau menurut pandangan Abang sendiri? Bicara celah menang atau tidaknya dari pihak Lisa ya, ini tentunya kita kembali kepada putusan majelis hakim. Hakimlah yang akan menilai bukti-bukti mereka nanti. Jadi memang kita sebagai praktisi hukum tentu tidak bisa mendahulukan hakim. Kalaupun memang itu hakim nanti akan menerima, artinya tidak menolak, kemudian itu diproses di pengadilan, ya memang majelis hakim yang akan memutuskan apakah gugatan mereka akan dikabulkan baik seluruhnya atau sebagian. Kita tunggu aja nanti. Kan ini proses mereka belum mengajukan gugatan kan? Mungkin nanti di tanggal berapa? Minggu ini sih rencana. Minggu ini kita tunggu. Kalau memang itu diterima, kita lihat nanti. Yang pertama adalah apakah gugatan mereka diterima atau ditolak. Majelis hakim yang menentukan itu. Demikian.